Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini Bapak akan melanjutkan materi bab 3 Mapel Pai Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 untuk SMP atau MTS. Kemarin Bapak menjelaskan tentang toharah atau bersuci. Pada hari ini Bapak akan melanjutkan materi toharah. Sebelum kita memasuki pelajaran atau mempelajari bab toharah kelanjutan ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama, mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ilmu yang kita cari, yang kita gali pada hari ini mendapat ridho dan bersamaan dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa, diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagi anak-anak, Islam mengajarkan pemeluknya untuk selalu menjaga kebersihan, baik dalam beribadah maupun dalam beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu bab taharah atau bersuci menjadi pembahasan pertama dalam tiap kitab fikih atau kitab klasik. Ulama-ulama terdahulu memulai kitab-kitabnya untuk menjelaskan pertama yaitu tentang sesuci. Begitu pentingnya sesuci sehingga bersuci atau sesuci ini menjadi syarat sahnya sholat. Bab taharah atau bersuci menjadi pembahasan pertama dalam kitab fikih. Taharah menurut bahasa artinya bersih dan suci. Sedangkan menurut istilah ahli fikih, taharah berarti membersihkan diri dari hadas atau najis seperti mandi, berwudu atau tayamum. Ada 7 macam air yang boleh digunakan untuk bersuci atau berwudu mandi. Pertama, air hujan. Kedua, air laut. Ketiga, air sungai. Keempat, air sumur. Kelima, air sumber. Keenam, air es atau salju. Ketujuh, air embun. Itulah 7 macam air yang bisa digunakan untuk bersuci, digunakan mandi dan wudhu. Macam-macam air kalau dilihat dari pembagiannya terbagi menjadi 4 macam. Pertama, air mutlak. Apa sih air mutlak itu? Air mutlak ialah air yang suci lagi mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan bersuci. Air mutlak ini bisa digunakan untuk menghilangkan hadas dan najis. Nomor 2, air musammas, yaitu air yang kena sinar matahari sampai panas. Air ini suci mensucikan tapi makruh digunakan atau dipakai untuk bersuci. Air yang ketiga, air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang telah dipakai untuk bersuci. Air ini suci tapi tidak bisa mensucikan, tidak boleh dipakai untuk bersuci lagi. Tapi kalau belum berubah rasa dan warnanya, masih tetap dinamakan suci. Yang nomor 4, air najis, yakni air yang sedikit atau banyak yang terkena najis sehingga berubah rasa atau baunya. Kalau air itu sedikit menjadi najis sebab bercampur dengan barang najis, baik keadaan berubah atau air itu tidak berubah.
Tapi kalau air itu banyak menjadi najis sebab bercampur dengan barang najis sampai berubah rasa atau warnanya. Intinya air suci ketika terkena barang najis itu akan menjadi najis ketika berubah warna dan baunya. Yang dimaksud air sedikit di sini adalah air yang kurang dari 2 qollah. Ukuran 2 qollah yakni sekitar 200 liter. Kalau kita hitung sentimeter, 60 kali 60, lebar 60, panjang 60 dan tinggi 60. Itu kalau ukuran sentimeter. 3 macam jenis yang bisa kita lakukan untuk bersuci. Pertama wudu, kedua mandi, ketiga tayamum. Wudu al-ghusl at-tayamum. Definisi mandi, wudu dan tayamum. Pengertian wudu. Wudu adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya sholat. Orang yang akan melaksanakan sholat diwajibkan berwudu terlebih dahulu. Tanpa wudu sholatnya tidak sah. Artinya mengerjakan sholat tanpa mempunyai wudu maka sholatnya tidak sah. Menurut bahasa, wudu artinya bersih dan indah. Sedangkan menurut istilah syariat Islam, wudu artinya menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan cara tertentu yang dimulai dengan niat guna menghilangkan hadas kecil. Rukun wudu yaitu ada 6. Pertama, niat. Yang nomor 2, membasuh muka atau wajah. Ketiga, membasuh 2 tangan sampai ke siku. Keempat, membasuh sebagian kepala. Kelima, membasuh 2 kaki sampai ke 2 mata kaki. Yang keenam, tartib atau berurutan. Selanjutnya, sunnah yang harus kita lakukan atau yang dianjurkan untuk dikerjakan dalam berwudu. Pertama, sebelum kita berwudu membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelum niat wudu bacalah ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2, mencuci kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali sebelum memulai berwudu. Nomor 3, berkumur-kumur. Nomor 4, menghirup air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya, atau matmadah, istinsak. Lalu menggosok gigi sebelum memulai wudhunya, menyapu seluruh kepala, membasuh dan membersihkan lubang hidung, membasuh sela-sela tangan dan kaki, membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali, mendahulukan anggota wudhu yang kanan dan mengakhirkan yang kiri. Dan yang ke-11, mengusap telinga bagian dalam dan luar. Yang ke-12, membaca doa setelah berwudhu. Doa setelah berwudhu yang berupa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah yang tunggal, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba-hambanya dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang ahli taubat dan jadikanlah aku orang yang bersuci
orang yang suci, dan jadikanlah aku dari golongan orang yaitu hamba-hambamu yang saleh. Bacaan niat dalam wudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Hal-hal yang membatalkan wudu. Wudu bisa batal atau rusak. Pertama, kencing atau buang air kecil, biaka. Nomor 2, buang air besar. Ketiga, keluar angin dari dubur atau kentut. Keluar madi. Kelima, keluar wadi. Nah, kan 7 keluar yang keenam keluar mani. Pengertian tayamum. Tayamum adalah mengganti wudhu yang seharusnya menggunakan air bersih digantikan dengan menggunakan tanah atau debu yang bersih. Yang diperbolehkan atau yang boleh dijadikan alat tayamum adalah tanah suci yang ada debunya, yang berdebu. Dilarang bertayamum dengan tanah berlumpur atau najis dan yang bertingkah. Pasir halus, pecahan batu halus boleh dijadikan alat melakukan tayamum. Orang yang melakukan tayamum lalu sholat, apabila air sudah tersedia maka ia tidak wajib mengulangi sholatnya. Namun untuk menghilangkan hadas harus tetap mengutamakan air daripada tayamum yang wajib hukumnya. Bila sudah tersedia airnya, tayamum untuk hadas hanya bersifat sementara dan darurat hingga air sudah ada. Tayamum diperbolehkan dengan syarat-syarat berikut. Pertama, tayamum diperbolehkan karena tidak ada air. Kedua, karena sakit yang tidak boleh terkena air. Ketiga, telah masuk waktu sholat. Keempat, memakai debu yang bersih. Kelima, dalam perjalanan yang jauh dan tidak menjumpai air. Keenam, jumlah air tidak mencukupi karena jumlahnya terlalu sedikit. Telah berusaha mencari air tapi tidak ditemukan. Kedelapan, air yang ada suhu atau kondisinya mengandung kemudaratan yang membahayakan kesehatan dan tubuh kita. Kesembilan, air yang ada hanya untuk konsumsi atau minum. Yang kesepuluh, air berada di tempat yang sangat jauh yang dapat membuat telat ketika kita mencari air terlebih dahulu. Yang kesebelas, pada sumber air yang ada memiliki berbahaya. Rukun-rukun tayamum. Rukun tayamum yang pertama, niat dalam hati untuk bertayamum karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengambil debu halus untuk diusapkan pada anggota-anggota tubuh. Mengusapkan kedua belah tangan hingga siku dengan dua kali usapan dengan debu tersebut. Nomor keempat, tertib atau berurutan. Batalnya tayamum. Semua perkara yang menjadi batalnya wudhu itu menjadi batalnya tayamum. Mendapatkan air sebelum sholat bagi yang boleh bertayamum karena ketidakadaan air. Niat tayamum, nawaitu tayammuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Selanjutnya, mandi besar. Pengertian mandi besar menurut bahasa mandi besar yaitu al-ghuslu. Al-ghuslu yang berarti mengalirkan air pada sesuatu. Menurut istilah yaitu meratakan air pada semua anggota badan dari ujung rambut sampai ujung kaki, disertai dengan niat sesuai dengan keperluannya. Mungkin untuk menghilangkan hadas besar atau mandi sunnah. Pengertian mandi besar adalah mandi untuk bersuci dari hadas besar seperti haid, junub, melahirkan atau dan yang lainnya yang bersifat hadas besar. Sunnah-sunnah yang dilakukan saat mandi besar. Sebelum melakukan mandi besar, bacalah basmalah. Melakukan wudhu sebelum mandi besar, mandi janabah,
Boleh niat wudhu sebagai sunnah menjadi mandi besar, dan boleh juga niat untuk menghilangkan hadas kecil. Nomor 3, membersihkan seluruh bagian anggota tubuh dengan tangan. Nomor 4, muamalah, artinya tidak ada selang waktu pemisah yang lama antara siraman air yang pertama dan berikutnya. Nomor 5, mendahulukan anggota tubuh yang kanan daripada anggota yang kiri. Rukun mandi besar. Yang pertama, rukunnya niat. Niat yakni dengan niat menghilangkan hadas besar atau mandi besar menjadi janabah, mandi janabah. Nah, itu dilakukan bersamaan dengan basuhan atau siraman pertama. Jika niat tersebut dilakukan setelah siraman pertama, maka wajib mengulang mandi tersebut. Niat tersebut boleh menggunakan bahasa Arab atau bahasa daerah masing-masing. Yang penting ia benar-benar niat ingin menghilangkan hadas besar. Nawaitul ghuslal janabati li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Aku niat mandi janabah untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Atau nawaitu ghuslal haidi atau wiladati dan yang lainnya, tergantung niat untuk menghilangkan hadas besar, junub atau haid atau melahirkan atau nifas, suci dari nifas. Niat dalam mandi ini dilakukan bersamaan dengan basuhan pertama. Nomor 2, rukunnya mandi, menghilangkan najis yang ada pada tubuh. Nomor 3, menyiramkan air pada seluruh rambut dan kulit. Artinya wajib menyiramkan air pada semua rambut, baik rambut kepala maupun rambut selain kepala, baik rambut yang tipis maupun rambut yang tebal. Itu dilakukan dengan cara menyela-nyela rambut agar air membasahi tiap celah rambut. Begitu juga dengan menyiramkan air kepada setiap celah kulit, baik kulit yang tampak seperti kulit tangan, kaki dan badan, maupun kulit yang tersembunyi seperti lubang di hidung, lubang telinga, celah-celah mulut, celah-celah alat kelamin wanita yang hanya terlihat saat duduk atau jongkok, dan celah lubang pada dubur atau anus. Selamat belajar. Dan di sini Bapak akan menjelaskan perbedaan niat dalam wudhu dan perbedaan niat dalam mandi besar. Kalau niat dalam wudhu harus dilaksanakan bersamaan basuhan pertama ketika kita mengambil air. Niat dalam wudhu dilaksanakan bersamaan dengan basuhan air pertama terkena ke dalam badan kita. Sedangkan mandi, niatnya boleh kita laksanakan ketika membasuh tangan atau ketika kita mengalirkan air dari atas atau kaki kita. Niatnya tidak apa-apa. Kalau niat dalam mandi itu bisa dilaksanakan ketika kita menyiram kaki, tapi itu pertama kali siraman harus diniati untuk mandi besar. Demikian anak-anakku, semoga bermanfaat dan selamat belajar. Semoga pelajaran ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhiran, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.